Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Renungan hari ini berjudul Nikodemus. Banyak kisah orang Farisi dicatat dalam Alkitab dengan nada negatif karena kemunafikan mereka. Farisi adalah satu golongan elit Yahudi yang sangat menekankan pelaksanaan Taurat Musa. Namun, justru melenceng dari apa yang Allah maksudkan. Yesus sendiri sering mengecam kelompok ini. Misalnya dalam Matius pasal 23. Mereka juga seringkali menentang pengajaran Yesus. Namun Nikodemus adalah Farisi yang berbeda. Suatu malam, ia datang menemui Yesus dan mengajukan beberapa pertanyaan setelah mengamati kehidupan Yesus dan pelayanannya yang ajaib. Lalu Yesus mengajarinya tentang pentingnya dilahirkan kembali, yaitu percaya kepada Anak Allah yang tunggal untuk beroleh hidup kekal. Percakapan mereka dalam Yohanes pasal 3 tidak menginformasikan bagaimana reaksi Nikodemus. Namun belakangan, ketika orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus, Nikodemus membelanya. Bahkan, ia inilah yang menurunkan mayat Yesus dari kayu salib bersama Yusuf dari Arimatea, lalu mengafaninya, merempah-rempahinya, dan menguburkannya. Awalnya Nikodemus menemui Yesus pada malam hari, barangkali untuk menyembunyikan diri dari sorotan Farisi lainnya. Ia tidak mau dikenali sebagai pengagum atau murid Yesus. Namun kemudian, ia berani menunjukkan imannya, bahkan dengan terang-terangan, sekalipun kondisinya berbahaya, pasca penyaliban Yesus. Mengikut Kristus memang merupakan suatu proses, bukan instan. Karenanya, kita perlu menghargai setiap orang dalam tahapan mereka mengikuti Dia. Mengikut Kristus
adalah serupa menapaki jalan panjang. Semakin kita mengikutinya, semakin kita mengenalnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.